وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Camat Kecamatan Batu Aji, kemudian juga Bapak Lurah yang juga hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, juga Bapak Ketua Umum Yayasan hadir di tengah-tengah kita, dan segenap tokoh yang hadir pada sore hari yang berbahagia ini. Mohon maaf tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak kami sebut gelar, yang kecil tak kami sebut nama, tapi mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Segenap para pendidik, para guru, para muallim, muallimah yang juga hadir, para tetamu undangan, semuanya mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah tentunya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, tak terasa hari ini sudah hari yang ke-14. Betul Pak? Yang suka hitung-hitung pasti tahu itu. Cuman Bapak Ibu jangan sering-sering hitung, nanti lama lebaran kita. Insyaallah malam hari ini malam yang ke-15 kita berada di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menerima ibadah-ibadah yang selama ini kita kerjakan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita adalah ibadah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Nabi, dicontohkan oleh para sahabat, dan juga diikuti oleh para ulama-ulama as-salafus saleh dan ulama-ulama sekarang yang menjadi panutan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi orang-orang yang bertakwa. Ramadan tahun ini insyaallah adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya rabbal. Jadi Bapak Ibu, ini makin ke sana Ramadannya jangan makin kendor. Makin semangat kita beribadah, ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita semangat beribadah di awal, tapi makin ke sini makin lemas, makin loyo. Tapi sekarang tidak Bapak Ibu. Kalau saya tengok muka Bapak Ibu, muka orang yang bersemangat, ya. Apalagi ibu-ibu di belakang saya tengok bercahaya wajahnya. Insyaallah ahli surga. Rupanya ada lampu, ya. Jadi bercahaya wajahnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi bersemangat kita. Apalagi kita akan menjemput, kita berada di pertengahan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul Ramadana awwaluha rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiruha 'itqun minan nar." Bulan Ramadan itu kalau dibagi-bagi menjadi 3, 10 yang pertama Allah banyak mencurahkan rahmat. Ini hadis sahih Bapak Ibu, riwayat Ibnu Huzaimah. Di 10 yang pertama ini Allah banyak-banyak mencurahkan rahmat. Apa makna rahmat? Kasih sayang. Jadi Allah menyayangi kita, Allah mengasihi kita, dan sebaliknya muncullah rasa kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita semangat beribadah. Kemudian Bapak Ibu, kalau sudah rahmat ada pada diri kita, maka ketika kita berada di pertengahan yang kedua atau 10 yang kedua, wa awsatuha maghfirah, tentu orang yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang berhak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita membaca hadis seperti ini Bapak Ibu, kalau sudah kita disayangi oleh Allah, sudah dikasihi oleh Allah, kita pun juga sayang dan cinta kepada Allah,
maka kita tentunya berhak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau sudah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Wa akhiruha rizqun minan nar. Maka bagian atau babak terakhir daripada Ramadan, ya, kita akan dibebaskan dari siksaan api neraka jahanam. Bapak Ibu mau dibebaskan dari api neraka jahanam? Mau Bapak Ibu? Mau, tentu mau Bapak Ibu. Ini visi orang beriman. Visi orang beriman tidak hanya sekedar menjadi ahli surga, karena kita tidak tahu kalau menjadi ahli surga, insya Allah pasti orang beriman pasti masuk surga. Persoalannya mau langsung atau tidak? Ya, kalau kita orang beriman, selain kita ingin menjadi ahli surga, kita juga pengen diselamatkan dari siksaan neraka jahanam. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini visi orang beriman. Tidak sekedar menjadi ahli surga, tentunya kita diselamatkan oleh Allah dari siksaan api neraka jahanam. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksaan api neraka jahanam. Dalam ayat yang lain Allah berfirman juga, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Barang siapa yang Allah jauhkan dari siksaan api neraka jahanam, lalu dia dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses, yang betul-betul sukses di mata Allah, sukses dunia, sukses akhirat, ketika dia diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga. Maka mudah-mudahan momentum Ramadan ini adalah momentum di mana kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka jahanam. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang pendidikan, ya, dan alhamdulillah kita berada di tengah-tengah, ya, para pendidik anak-anak, ya, seperti yang Pak Camat bilang tadi, ini merupakan satu proses yang panjang sehingga menjadi satu yayasan pendidikan yang besar. Saya dan Pak Ketua tadi, muridnya saja sudah sampai 2.500, Masya Allah, dari TPA, ya, wah, dari TPA sampai 2.500, luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya teringat juga, ini momentum Ramadan. Sambil kita mencontoh Rasulullah SAW dalam beribadah, dalam dunia pendidikan, tentu kita meneladani Rasulullah SAW dari sisi sifat akhlak, ya, yang terpuji dari Rasulullah SAW. Kelebihan Nabi dalam berdakwah itu apa? Kelebihan Nabi dalam beliau mengembangkan dakwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia punya sifat yang terpuji, dia punya akhlak yang terpuji, azim, sangat terpuji sekali, tak ada tandingannya, tak ada bandingannya. Maka tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berada di bulan Ramadan ini, tidak hanya mencontohi ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen kita sukses Bapak Ibu dalam dunia pendidikan, maka kita mesti mencintai dan kita mesti meneladani sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam sejarah Bapak Ibu, ada 4 sifat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping sifat-sifat yang lainnya. Tapi concern para ulama ketika lebih-lebih lagi ketika kita mendidik anak-anak, Bapak Ibu, ini sifat utama. Kalau kita kuasai sifat utama ini dan bahkan kita memberikan contoh kepada anak didik kita, insya Allah anak didik kita akan, ya, memiliki sifat-sifat terpuji seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa 4 sifat Rasulullah? Yang pertama, as-siddiq. Ya, Rasulullah itu selalu dia berkata jujur. Kenapa banyak orang ketika itu dia masuk ke dalam agama Islam, berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Di samping Rasulullah itu adalah seorang nabi, dia punya mukjizat, tapi pengakuan
dari orang-orang ketika itu, Rasulullah melekat pada dirinya ya sifat as-siddiq. Apabila dia berkata Bapak Ibu, dia tak pernah berbohong sekalipun. Dan itulah yang selalu ada di kepala orang-orang Mekah. Ketika disebut nama Nabi Muhammad, maka yang ada di kepalanya orang yang selalu berkata jujur, orang yang selalu berkata benar, orang yang tak pernah berbohong. Karena pepatah kita pun juga menyatakan seseorang itu dianggap kalau bisa dipegang omongannya, Bapak Ibu. Kalau seandainya sudah tak bisa lagi dipegang omongannya, Masya Allah, khawatir kita masuk dalam kategori orang-orang munafik. Ayatul munafiqi salas. Ada 3 ciri-ciri orang munafik. Apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Dan apabila diberikan amanah, dia khianat. Rasulullah SAW selalu berkata jujur, sehingga Bapak Ibu, apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, nah orang selalu mengikutinya. Bahkan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, oleh orang ketika itu tak masuk akal Bapak Ibu. Tapi karena yang ngomong itu adalah Muhammad, apa kata Abu Bakar ketika dia berusaha dipengaruhi oleh orang-orang Mekah? Kata Abu Bakar, jawaban yang tak terduga yang muncul dari mulut Abu Bakar, jangankan apa yang engkau sampaikan, lebih daripada itu kami percaya. Kenapa? Terkenal Rasulullah dengan sifat as-siddiq. Mudah-mudahan Bapak Ibu, para pengajar di sini dan kita semua selalu dihiasi dengan sifat as-siddiq. Amin. Ya Rabbal alamin. Yang kedua, al-amanah. Rasulullah juga ya melekat pada dirinya sebelum kenabian dan setelah kenabian, ketika dia masih kecil ataupun sudah menikah, bahkan sampai wafat. Apakah sifat mulianya? Al-amanah. Orang yang betul-betul menjaga amanah, orang yang betul-betul dapat dipercaya. Bapak Ibu, makanya Muhammad sudah terkenal dari dulu, Muhammad Al-Amin. Muhammad Al-Amin, yaitu Muhammad yang bisa dipercaya. Beliau berkata jujur Bapak Ibu, maka omongan beliau, perkataan beliau, perbuatan beliau, sikap beliau, tindak tanduk beliau, apapun yang berhubungan dengan Muhammad, orang yakin 100% bisa dipercaya. Dalam sebuah riwayat Bapak Ibu, ketika Rasulullah mengumpulkan, ini belum diangkat menjadi Nabi, baru nak diangkat jadi Nabi, dia kumpulkanlah orang-orang Mekah. Maka beliau katakan, "Wahai orang-orang Mekah, seandainya di balik gunung yang besar ini ada segerombolan pasukan berkuda, mereka dalam jumlah yang besar sedang menuju kemari menyerang kita. Bapak Ibu tak melihat, tapi saya mengatakan, menginfokan kepada Bapak Ibu, kira-kira omongan saya ini Bapak Ibu percaya atau tidak?" Kata orang-orang Mekah ketika itu, "Kami percaya." "Loh, kok bisa percaya? Bisakah saya berbohong?" Kata mereka, "Mustahil kau berbohong." Mereka yang membantah, padahal mereka tak tengok. Ya, Nabi yang menginfokan, tapi mereka percaya. Kenapa? Karena selama ini Bapak Ibu, Muhammad adalah orang yang diberi, yang selalu menjaga kepercayaan dan tentunya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga selalu apabila mendapatkan amanah Pak Ketua ya, dan semuanya Bapak Ibu yang ada di sini, ketika kita mendapatkan amanah jangan sampai kita berkhianat sehingga kita tidak lagi percaya oleh masyarakat. Amin. Ya Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, al-fatanah. Rasulullah itu cerdas. Dan ulama-ulama mengatakan kecerdasan itu bisa kita upayakan. Selagi kita mau belajar, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia mendapat. Ada seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar, Ibnu Anak Hajar Batu. Apa Pak Ustaz, kenapa kok digelar Ibnu Hajar? Karena dia belajar dari air hujan yang menetes di batu. Lama-lama batu itu pun juga berlubang.
ya, padahal itu air. Lalu dia mengatakan, batu saja bisa berlubang gara-gara tetesan hujan, apalagi otak saya. Kalau diasah terus, insya Allah akan menjadi orang pintar. Itulah seorang ulama yang lebih dikenal gelarnya ketimbang namanya, itulah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kecerdasan dan itu juga tergambar kepada kepribadian Nabi Muhammad SAW. Cerdas luar biasa. Di usia yang masih muda, ada yang mengatakan 25 tahun, ada yang mengatakan 35 tahun, mendamaikan para suku yang bersengketa. Karena apa bersengketa? Karena mereka protes siapa yang memindahkan Hajar Aswad. Ternyata Rasulullah juga yang mendamaikan. Tak ada lagi persengketaan setelah Rasulullah memberikan solusi. Nampaknya kita mulai agak gelisah-gelisah. Dan terbuka Bapak Ibu, ya. Sedikit lagi ya. Terakhir Bapak Ibu, al-tabligh. Rasulullah orangnya komunikatif. Rasulullah orangnya selalu menyampaikan apa adanya. Wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad itu juga yang disampaikan kepada umat Islam tanpa ada satu pun ayat yang disembunyikan. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keempat sifat ini bisa kita miliki Bapak Ibu, menjadi perhiasan pada diri kita dan bisa kita contohkan kepada anak-anak. Amin. 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 Dan semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولقدرته وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعل جمعتنا هذا جمعة مرحومة وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا انا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجزاء وزيادة في الرزق وبركة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.